Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, dan hadirin semua yang berbahagia. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sehat walafiat. Tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berdirinya kami di sini, kami akan bersyarah yang bertemakan pengaruh generasi muda terhadap kenakalan remaja. Generasi muda adalah generasi bangsa yang dapat mengubah segala keburukan yang telah ada sehingga menjadi sebuah kebaikan. Agar terciptanya perdamaian dalam bangsa ini, maka kita sebagai pemuda harus bisa berpegang teguh akan tali agama Allah. Dengan begitu adanya, maka jadilah pemuda yang berpegang teguh akan kebenaran. Luruskan apa yang harus diluruskan, dan juga lawanlah rasa takut untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena dengan kita berpegang teguh akan kebenaran, maka Allah akan senantiasa membantu kita, yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 69. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang berjihad dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Telah diriwayatkan dari hadis Uzaifah dan Zaid bin Arqam hal yang semisal. Waqi mengatakan bahwa ia telah menceritakan kepada kami Al-Amashi dari Abu Wa'il mengucapkan bahwa Abdullah pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jalan itu adalah tempat lalu lalang, setan-setan berdatangan kepadanya. Wahai Abdullah, ambillah jalan ini, kemarilah, tempuhlah jalan ini, dan berpegang teguhlah pada tali Allah, karena sesungguhnya tali Allah adalah Al-Quran. Berjuanglah kamu atas nama Allah dengan keteguhan itu. Bukankah mengingatkan satu dengan yang lainnya adalah kewajiban untuk kita? Bukan hanya tugas dari seorang pemuda saja, tetapi kita sesama saudara antara satu dengan yang lainnya harus saling mengingatkan yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk, yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104. ولتكن منكم أمة يدعون إلى
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru yang berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan tentang siapa yang tua dan siapa yang muda, tetapi tentang yang mana yang benar dan juga yang mana yang salah. Kita sebagai pemuda sudah sepatutnya untuk berdakwah, untuk menyampaikan seruan-seruan dakwah. Karena kita sebagai pemuda memiliki semangat yang begitu membara. Bukan tentang siapa mereka, bagaimana kehidupan mereka, tapi tentang keteguhan kita seperti yang Nabi kita ajarkan untuk selalu berdakwah dan menyampaikan sesuatu hal yang baik. Mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak menghiraukan kita atau bahkan mencaci kita, bahkan tidak menghargai kita dalam dakwahan kita. Namun itu bukan suatu halangan untuk kita. Mereka adalah setiap manusia. Mereka membutuhkan keteguhan hati untuk mengasih tahu mereka yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada dasarnya prinsip seorang pemuda adalah untuk tidak tergoyahkan. Maka berpeganglah pada tali Allah. Bukankah Al-Quran adalah pedoman kita? Jika kenakalan tidak bisa diatasi dengan adanya nasihat, maka jadilah seseorang yang mencontohkan hal yang baik. Teruslah berbuat baik kepada mereka. Jadikan diri yang teguh akan tali agama sehingga mereka beragama dengan baik. Begitulah berjalannya kehidupan. Kita tidak tahu bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka menanggapi kita. Tetapi nasihat adalah salah satu obat untuk membuka lebih luas lagi pikiran mereka. Jadilah seorang seekor lebah yang menghasilkan madu yang begitu manis. Dan jadilah kamu seseorang yang memberi manfaat bagi banyak orang. Meskipun terkadang menghasilkan madu itu tidak begitu mudah. Tetapi satu yang harus kita ingat, kewajiban kita sebagai saudara adalah untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Meski terkadang dihiraukan atau bahkan dicela dengan kasarnya, tetapi kita harus ingat satu hal. Jadilah sang tukang minyak wangi yang berada di hadis Imam Bukhari dan Muslim. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل الجليس الصالح وجالس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang soleh dan orang yang jahat bagaikan orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi mungkin memberi minyak kepadamu, atau kamu membeli minyak darinya, atau paling tidak kamu mendapatkan aroma wangi darinya. Sedangkan pandai besi mungkin ia akan membakar pakaianmu, atau kamu mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Begitulah pertemanan yang baik akan